Pasca operasi darat di Lebanon Selatan yang menewaskan 2 orang, Lebanon lancarkan serangan balasan. Diketahui sejumlah serangan rudal milik Lebanon menghujam Israel Utara, tepatnya di kota Naharia. Berdasarkan laporan, serangan tersebut menyasar permukiman warga. Akibatnya, sejumlah bangunan hancur. Selain itu, sejumlah kendaraan ringsek bahkan terbakar imbas dari ledakan serangan udara Lebanon. Saat kejadian, seluruh sirene berbunyi, membuat warga panik dan berlari menuju tempat berlindung. One of the missiles from Lebanon just fell here on that parking lot, and no electricity. And I'm looking for my family. I just arrived from work, and I don't know where they are right now, but definitely they're okay. I'm sure they're okay. Hingga saat ini, sebagian warga masih mencari anggota keluarganya yang hilang. חזקה, ורצנו אני ואשתי לחדר ביטחון, לממ"ד, ושמענו בום, אבל בום בום, שאשתי אומרת זה נפל בבית שלנו, עד כדי כך. ולא נתן לי לצאת, כשיצאתי, יש לי אגב תמונה, אם תרצה אני אתן לך אותה, שפה יש שריפה של כל המכוניות, וכל הזכוכיות בבית מצד המזרחי נשרפו, נשברו כל הזכוכיות. ואנחנו בריאים ושלמים. Sejumlah petugas dikerahkan untuk mengevakuasi korban lainnya di sekitar area ledakan. Akibat serangan tersebut, seorang pria berusia 30 tahun meninggal dunia, sementara 29 orang lainnya mengalami luka-luka. Pemirsa, kelompok Hizbullah mengklaim berhasil menyerang dan menyergap 10 tank Merkava milik Israel. Serangan tersebut terjadi di desa Taipeh, kota Kantara, Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah menyatakan terlibat bentrok dengan pasukan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Kamis. Hizbullah mengklaim berhasil menyerang 10 tank Merkava milik Israel dengan rudal berpemandu. Operasi tersebut sebagai serangan terencana di jalur menuju kota Kantara dengan menggunakan senjata ringan hingga roket. Serangan ini menimbulkan kerusakan signifikan terhadap kendaraan militer Israel. Hingga kini militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait serangan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini dirinya sebagai pembawa perdamaian meski tengah terlibat perang dengan Iran dan menyatakan Kuba adalah negara selanjutnya. Well, I'll tell you what. So I told you that I settled 8 wars. That means millions and millions of people. And some of those wars were going on. One was 34 years, one was 32 years, one was 29 years, one was 22 years. They were long-term wars and a lot of people being killed every year. So I've saved millions and millions of people. And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. Paus Leo XIV kembali menyuarakan penolakan perang. Penolakan tersebut ia sampaikan kala memimpin ibadah misa Minggu Palma di Vatikan. Paus Leo XIV kembali menggemakan penolakan perang. Kali ini Paus memanfaatkan Misa Minggu Palma untuk menyuarakan penolakan itu. Paus memimpin Misa Minggu Palma di Vatikan. Palma adalah hari Minggu terakhir yang menandai dimulainya Pekan Suci. Perayaan ini mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai Raja Damai. Dalam khotbahnya, Paus Leo XIV berulang kali mengucapkan Raja Damai. Ia mengungkapkan Tuhan selalu menolak kekerasan. Ia juga menegaskan Yesus terus mewartakan damai meski kekerasan mengintai. Lui, che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni.
Lui che è la luce del mondo, mentre le tenebre stanno per ricoprire la terra. Lui che è venuto a portare la vita, mentre si compie il piano per condannarlo a morte. Come Re della pace, Gesù vuole riconciliare il mondo nell'abbraccio del Padre e abbattere ogni muro che si separa da Dio e dal prossimo, perché Egli è la nostra pace. Di Minggu Palma, aparat Zionis Israel melarang rombongan imam yang menuju gereja makam suci. Para imam adalah Patriarkat Latin Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Di sisi lain, negara Timur Tengah, Israel masih menyerang wilayah Gaza, Palestina. 2 orang meninggal dunia dan ratusan warga Palestina pun mengikuti prosesi pemakamannya. Dua bersaudara yaitu Fahmi dan Saed Omar Kodum tewas akibat tembakan tentara Israel di sebelah timur kota Gaza. Ratusan warga Palestina pun berduka dan mengantarkan 2 jenazah yang merupakan saudara tersebut ke peristirahatan terakhirnya. في قلب الصناعة بال طرمبة الشوة في صناعة قاعدين في قلبها نازحين في قلبها بقوا نازحين هم بعيد كتير بيجي حوالي يمكن 300 400 متر بعيد عن الخط الأصفر هم بعاد عن الخط الأصفر بعدين في يعني ناس يعني في قدامهم ناس وفي وراهم ناس هم. Menurut saksi mata, kedua bersaudara tersebut tewas dan beberapa warga lainnya terluka ketika militer Israel melepaskan tembakan ke rumah-rumah di daerah Al-Shama di Kota Tua. Hingga saat ini Israel belum mengeluarkan pernyataannya atas serangan kepada warga Gaza. Beragam cara dilakukan Israel untuk mengusir warga Palestina dari rumahnya di tepi barat. Salah satunya dengan memerintahkan pengadilan untuk mengeluarkan surat pembongkaran. Tentara Zionis Israel meledakkan rumah warga Palestina almarhum Mahmud Al-Aqdad di Jalan Halawa di Nablus tepi barat Sabtu siang. Pembongkaran ini terjadi beberapa bulan setelah Mahmud Al-Aqdad syahid setelah kendaraannya ditembaki pasukan penjajah Israel pada 28 September 2025 lalu. Emad Al-Aqdad, kerabat korban, mengatakan rumah itu menampung 5 keluarga. Ia mengutuk perintah pembongkaran tersebut karena mereka telah mencoba mengajukan banding namun tidak dihiraukan pemerintah Zionis. شعب صابر احنا بأرضه احنا وبص شعبه والعالم كلها عارفه قضيتنا ليش ينجحوا هذه سياسه فاشله انك تيجي تهد بيت انت بنص سكانه وبنص حارته وتيجي تمحي تاريخه وتمحي آثاره. Direktur Layanan Ambulans untuk Palang Merah Palestina di Nablus, Ahmed Ahmad, mengatakan bahwa penghuni rumah tersebut telah diteror setelah terbitnya keputusan sepihak tentang pembongkaran. Petugas Palang Merah Palestina berusaha mengevakuasi sejumlah orang yang diantaranya adalah lanjut usia, anak-anak, dan perempuan. اقتحام محافظة نابلس بمنطقة خلف العمودة وشارع حلاوة منتصف هذه الليلة تم محاصرة منزل عقاد الذي تم تبليغهم بهدمه منذ فترة. عملنا على إخلاء العديد من الأسر بمجاورة البيت الذي تم هدمه. كان هناك عدد كبير من رجال السن من الأطفال من النساء. كانت هناك عمليات كبيرة في إعاقة عمل الطواقم الطبية لكن بحمد الله تم توزيع المتطوعين في هذه المنطقة وإخلاء جميع الأسر المحيطة للمنزل وإخلاءهم إلى مسجد قريب من هذه المنطقة. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 759 warga Palestina telah syahid akibat serangan pasukan atau pemukim Israel di tepi barat.